Coba ke Kevin dulu ya. Kevin, untuk di laptopnya ada nyeting mengenai skrip-skrip nggak? Pernah nyeting kayak gitu nggak? Laptopnya ada nyeting mengenai skrip-skrip nggak? Pernah nyeting kayak gitu nggak? Apa itu? Oke, kalau masih bingung berarti belum pernah. Soalnya kemarin ada beberapa student yang Oke, dia kalau masih bingung berarti kebetulan belum pernah. belajar Jadi bahasa kemarin ada pemrograman beberapa lain, kayak ya, visual code yang belajar memang bahasa untuk yang Microsoft ya. Itu lain kan C++ kayak nya dia nyeting visual otomatis kan. code yang memang Jadi kadang yang dia Microsoft ya. ngeblok script yang ada Prosesnya di dia ini nyeting di otomatis Algo kan. Python-nya. Jadi kadang dia upload script yang Aman, ada di aman, ini semua di aman. algoritmnya. Oh, oke. Oh, di aman, aman. Ya, trust, pilih trust. Diklik di Ya, bagian tas. ini apa anak Diklik, apa ini namanya nih eh, tanda serunya. anak kayak apa itu namanya nih? Ada tertentunya. Halo, Kevin. Kevin. Ini apa? Pilih diklik aja Algo Python Exception itu diklik. Nah, itu ada tanda titik Aja tiganya kan? aku Python X Tanda klik. titik Nah, tiganya itu titik itu tiga kan sebelah kanan, ada sebelah titik kanan, tiganya itu yes. titik tiga sebelah Keep, kanan, sebelah kanan, keep. yes. Yang Keep. nomor dua, keep. Yang nomor dua, keep. Show more, show more. Show more, Jangan di delete, show more, show more. Coba di keep anyway. show more, anyway. Nah, oke, sekarang open filenya. Ya, sekarang open filenya. Oh ya, antivirusnya pakai apa nih? Di Windows Defender Ya, ya? antivirusnya pakai apa nih? Di Windows Defender ya? Apa kak? Antivirusnya Kevin pakai Windows Defender, Antivirusnya Kevin masih pakai default Windows dari Defender, ini Windows masih atau default ada dari antivirus lain? ini, Windows atau ada antivirus lain? Iya, Pakai Defender aja. pakai Defender aja. Oh, oh. Oke, kalau pakai Defender aja nggak apa, Algo Python-nya langsung Kalau pakai diaktifin aja. Defender aja nggak apa, Algo Python-nya langsung diaktifin aja. Ini apa kak? Apa nih? Munculnya apa nih? Di tempat Mister nggak ada Ini apa nih? Di tempat muncul apa-apa? nggak ada muncul apa? Tulisannya apa? Biasanya user account control. Do you want to allow this app for an unknown publisher to Ya, make change of your device? pilihannya allow. Ada allow-nya nggak? Pilihannya allow. Ada allow-nya nggak? Yes or no? Yes, yes. 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 Ya, oke. Pilih English. English. Yes, next. Yes. Nah, itu kan 4.6 tuh. Nah, Algoritma tapi Python versinya udah 4.6 sesuai sama yang updatean terbaru. sesuai sama yang update terbaru. Oke, coba install. Oh, Semoga bisa. Patan udah beres? udah beres? Saya sudah, Pak. Sudah ya? Oke, udah bisa login ya? Ya nih. Udah bisa login ya? Ya sudah login saya, Pak. Development Oke. of Windows Oke, Application. mantap. Ini versi berapa? Udah versi 4.6 yang tadi? Udah versi 4.6 yang tadi. Ya, saya sudah versi 4.6. Oke, sip. Yang lainnya Sip. aman ya? Lainnya aman ya? Gimana yang lainnya? Yang lainnya.
Loading lagi. Iya, masih loading. Loading. Tunggu dulu. Di bagian sininya agak lama tadi. Bagian sininya agak lama tadi. Tunggu 5 menitan. Pemerintahan. Pakai SSD kan ya, Kevin ya? SSD kan ya, Kevin ya? Hah? Ininya harddisknya pakai SSD Ini kan? harddisknya pakai SSD. Hard disk. SSD atau masih pakai SATA? SSD atau masih pakai SATA? Apa itu nggak ngerti Kak? Oke, kita nanti aja deh. Kita Ngecek deh. Oke, coba yang lain dulu. Mister coba pindah ke yang lain dulu ya, Pak. Kevin ya. Kevin coba tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Oke. Fatan udah oke. Udah oke. Yang lainnya mana nih? Lainnya mana nih? Ezra gimana Ezra? Ezra gimana Ezra? Udah download yang versi terbarunya tadi belum? Terbarunya tadi belum. Udah dapat ya ini ya? Ezra kayaknya udah masuk ke algoritma. Ya ini Ezra kayaknya udah masuk ke algoritma. Udah oke kayaknya nih. Kayak dulu. Gimana Ezra? Aman? Gimana Ezra? Aman? Masih ngeblank. Masih ngeblank. Coba dicek di bagian itunya. Di bagian kontrol panel. Ini versi berapa nih? Ini versi berapa nih? Coba Ezra masuk ke kontrol panelnya. Dicek uninstall programnya nih, programnya versi berapa udah? Programnya versi berapa udah? Harusnya 4.6. Harusnya 4.6. Kontrol panel di Windows-nya maksudnya. Coba buka kontrol panel dari Windowsnya. Ntar coba dicek di situ, kalau dia bukan 4.6 di uninstall dulu. Patan tadi waktu uninstall sampai hapus lokal datanya enggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Bisa ya? Jalan ya? Saya langsung hapus aja si aplikasinya, langsung gas empty recycle bin. Oke. Berarti cukup langsung di uninstall, langsung di install ulang lagi gitu. Saya langsung install aja. Oke. Mantap kalau bisa. Ini ya saya terus langsung install aja sih, enggak usah pikirin yang lain. Oke. Sip. Coba di uninstall dulu Ezra-nya yang masuk ke bagian kontrol panelnya dulu. Diklik Windows-nya, kemudian diketik kontrol panel. Diklik Windows-nya, mana Windows-nya? Diklik di bagian Windows-nya. Di tombol di keyboard tuh kayaknya ada logo Windows ya? Ah, itu dipencet di logo Windows. Gambar bendera itu. Oh, bentar. Kevin, aku mau di dulu ya, di mute dulu ya, Kevin. Biar nggak putus-putus. Harusnya nggak untuk instalasi VSC sih, udah selesai. Oke, untuk yang tadi Ezra mana? Nah, oke, dari situ coba di uninstall di bagian algoritmiknya, mana algoritmikanya? A ke atas. Ini udah huruf M ke atas Ezra. Di atas harusnya di atas algoritmika.
algoritmika. Nah, itu dia 4.5. Hapus. Oke. Hapus. Oke, yes. Oke, good. Tunggu dulu. Oke, habis itu masuk ke ini Windows Explorer-nya Ezra. Windows Explorer. Mana Windows Explorer-nya Ezra? Ya, gambar folder itu yang di bawah ada gambar folder. Diklik aja Explorer. Ini nih Windows Explorer tuh yang ini. Kelihatan nggak di share screen, Mister? Ada gambar folder nih di bawah nih. Nah, sip. Oke. Kemudian masuk ke OS-nya. Ke yang C, drive C-nya, drive C. Oke, good. Terus user. Bagus, usernya nggak ada. Oh, pengguna. Oke. Ini dibuat bahasa Indonesia semua ya? Ezra, pengguna. Coba masuk ke pengguna. Folder pengguna itu ada pengguna, folder pengguna. Yep, good. Yang atas Febrian Da Vinci. Yes. Kemudian app data. Ada folder app data tuh. Oke, app data di bawahnya di bawah app data. Yes, itu atasnya dikit. Di bawahnya Anzel. Terlalu bawah. Ke atas ada tulisan app data. Huruf A yang paling atas. A ada di atas. A itu M, ke atas lagi. Lagi app data. Dikit satu lagi di atasnya. Di atasnya assessment. Nah, oke. Lokal. Pilih lokal. Yang atas, paling atas, lokal, folder lokal. Oke. Pilih program. Cari program. Program. Mana program? OP program. Tuh, di bawah. PPP programs. Nah, oke, masuk. Klik 2 kali. Oke, di bagian program. Oke, common atas. Common yang common di paling atas. Yes. Oke, kosong. Oke, good. Nah, sekarang masuk ke Algo Python-nya. Yang tadi Algo Python-nya di download di mana? Udah di download belum, Ezra? Yang terbaru. Ada di folder mana simpanannya? Yang tadi Mister di chat ngasih link baru untuk Algo Python. Saya link lagi ya. Ini coba download yang udah Mister kasih di ini di bagian chatnya. Ya, Ezra klik situ. Ya, versi 4.6 ini, Dio. Yang terbaru. Download. Tetap download. Oke, tunggu dulu. Yang dia udah di download lagi baru. Yang Kevin mana Kevin? Oke, udah selesai itu Kevin, bisa di launch. Udah selesai itu Kevin, bisa di launch. Langsung di launch aja. Di launch saja. Finish. Di situ. Ya, kita tunggu dulu. Dia lagi ngebuka flashcode-nya. Nah, itu dia lagi ngebuka. Geser ke tengah. Dia kayaknya ke kiri.
tunggu dulu. Dulu Ini dia akan ngeload, tunggu dulu ya. Masih activating dia ekstensinya dulu ya, sampai dia ekstensinya dulu muncul ular-ularan. kayak dia muncul ular-ularan. Nah, itu nanti kalau udah muncul Nah, loading itu dulu, dia nanti cek udah update muncul sama kayak dulu Mister dia tadi. cek update. Kalau ada update terbaru dia langsung update. Kalau ada update terbaru dia langsung update. Kalau enggak dia akan masuk ke Enggak dia login akan harusnya. masuk ke login. Saya tunggu dulu. Tunggu dulu. Muter-muter. Oke, nice. Coba langsung login ya, Kevin ya. Coba langsung login ya, Kevin. Oh, Oke. ini. Halo, di halo ya. Dia lo ya. Dia biar nggak di blok sama Biar firewall. nggak di blok sama firewall. Oke. Oke, lagi download. Sekarang Ezra, Oke, lagi kembali ke download. Ezra lagi. Sekarang Ezra kembali ke Ezra Gimana, lagi. Ezra udah selesai downloadnya belum? Gimana Ezra udah selesai downloadnya belum? Oh, oke, masih progress. Oke. Ayo, Kevin Dharma Wijaya, gimana? Dharma, Kevin Dharma aman di Wijaya, sana gimana? dah? Dharma, aman di sana. How to say aman in English? Is it safe? Hey, aman in English. Is it safe? Halo Dharma. Are you okay Hello there? Dharma. Are you okay there? How is your Visual Studio Code? How is your Visual Studio Code? Is it already installed in your It's laptop? already installed in your laptop. How to not yes. Okay. Okay. Can I see your Windows Explorer? Kalau Can I udah, see your Windows Explorer? Ya gimana? Tadi ada yang nanya siapa? Suara siapa tadi? Ya, siapa? Suara tadi? udah, Oh, Kevin. Gimana Kevin? Kevin. Udah ini? Kevin, gimana Kevin? Udah ini? udah masuk ke sini. Udah masuk ke mana? Coba screencast. Oke. Udah, Oh, nggak muncul Kevin screencastnya. Oh, muncul Kevin screencast-nya. udah masuk ke algoritmik. Udah masuk tapi ya? Oh, ya sudah. Oke. Udah masuk tadi ya? Oke. Kalau di Mister masih belum masuk screencastnya Kalau di maksudnya. Mister masih belum masuk Belum screencast-nya kelihatan. maksudnya. Nah, Udah kok, oke. udah share. Sip. Nah, Mantap. Tadi Pak. masih loading. Saya mau nanya, Pak. Saya mau tanya Pak. Iya, boleh. Saya mau tanya Pak. Heeh. ya, boleh. Di VS Code algoritmika ini harus download itu extensionnya. Kenapa, Fatan? Harus download extension Algo Python. Extensionnya. Saya mau tanya aja Pak. Kenapa? Tadi Kan ada kenapa? extension Algo. Kita pakai extension Harus AlgoPython, download. betul. Dia ini di algoritmika ini harus download. Nggak usah. Kita udah terinstall udah otomatis. Kalau kita yang udah pakai AlgoPython itu udah langsung ada extensionnya yang itu tadi, yang algoritmika itu tadi, AlgoPythonnya. Kalau pakai yang VS Code, kalau pakai yang VS Code biasa reguler, baru harus pakai itu. Tapi nanti settingannya nggak cuma di extension aja. Kita harus setting environment-nya, terus setting modularnya, yang PyQt, kemudian apalagi itu Pygame, semuanya kita pakai terus disetting ulang lagi. Terus sama tersedia aplikasi. Iya, makanya dibuat aplikasinya, cuman aplikasinya jadi membengkak kan 1 GB. Mau jadi besar. Oke, Mister coba masuk dulu ke Kevin Dharma. Dharma, can I see your Windows Explorer? I want to see your storage space. Can I? Where is your Windows Explorer? Windows Explorer like logo, folder logo. What Windows do you use? Windows 10, Windows 11? Windows 11. Okay. Press Windows button in your Windows key in your keyboard. Windows key in your keyboard and type Windows Explorer. Type Windows Explorer. I think it will be displayed there, and enter it. By the way, can you mean yes, File Explorer? Okay.
By the way, can you share your entire screen so I know where is your position now in your laptop? Because I see, yeah, okay, good, nice. And then where is the downloaded file? Oh, wait a minute. You can download it, right? Yeah, this is the raw. This is the master file. So the problem is about your free space, right? Can I see your this PC storage? This PC storage. Just click in this PC at the right, at the left one. This PC. Hello, Dharma. Click this PC. Click this PC at the left one. At the left one. Yes, this PC. Yeah, that's right. This PC. This is the download folder. I just want to know the storage of your hard disk, the free space. Do you have 1 giga free space? Yes. If it is already there 1 giga, you can try to install Algo Python. Yeah, just double click there. Algo Python, double click. Okay, wait a minute. Where is the Algo Python? Why? Why I don't see any prompt from Algo Python in Dharma? Ah, Ya, ada yang mau tanya? hari ini jadwalnya cuman ini doang ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya ini udah selesai. Udah kita masuk materi. Cuman gimana? Enggak ada belum ada yang masuk. Oke. Oke Kak. Deo gimana Deo? Aman Deo? I'm trying to screen share. Yeah, you already did, but where is? Had you done to double click in your Algo Python, Dharma? Masih mendownload. Oke. Finishing installment. Udah selesai nih. So had you done install the the app, Dharma? You said it is already finishing installment. Mantap. Okay. If you had done, just launch your Algo Python and then log in into your account. Sharing your screen. It's ntar ya, sister cek dulu.
Polis belum ada. Tiga. Oke, Ezra udah masuk nih. Jadi tinggal Deo sama Dharma. Mister pakai yang Windows 10. Ada yang pakai Windows 10 nggak ya? Apa udah Windows 11 semua? Mantap, udah Windows 11 semua. Wih, 11. Matan 11. Tadi yang Mister lihat ada 11 semua kayaknya. Nggak tahu kalau yang Dharma nih, Dharma, Ezra, Deo, Windows 10 apa 11? Oke. Cara ceknya Windows-nya. Kalau coba Ezra share screen, entire screen. Kelihatan kok. Nah, punya Ezra itu Windows 11. Dari ininya, dari style desainnya kalau Windows 11 tuh Windows-nya menunya di tengah. Kalau Windows 10 kayak Mister di sebelah kiri, sama seperti regular Windows yang sebelum-sebelumnya. Tampilannya masih kayak gini. Bisa juga lewat CMD, bisa pakai di klik kanan properties di PC boleh. Gimana Dharma, aman di sana? Sudah masuk? Deo sudah selesai downloadnya belum? Atau lagi install? Masih install, oke. Aduh. Udah full, oke, good. Hah? Gak jadi gimana? Mana nih? Koneksinya dia nggak bagus ya? Gimana restart downloadnya? Ntar restart downloadnya dari nol lagi nanti. Pakai IDM, Internet Download Manager. Pakai masih sama aja gimana yang Ezra masih sama gimana Ezra? Tuh. Aku masih ngeblank. Tadi nggak di Pak, ini apa finishing ini installation. Anda tutor versi aja, Pak. Kenapa? Kapan belajarnya, Pak? Nah, iya gimana nih kalau ya ada yang belum masuk ke VS Code? Gimana dong? Saya sudah, Pak. Iya. Kapan belajarnya, Pak? Kita
Nah, ini nggak bisa, soalnya nggak bisa dilanjutin nih kalau masih belum ada yang belum install VS Code nih. Ntar ketinggalan semuanya, nggak bisa praktek. Kevin Dharma udah. Nah, oke, udah semua mah. Sip, mantap. Oke. Yang belum berarti Ezra, gimana Ezra? Coba dibuka lagi algoritmiknya. Itu di close dulu, di close. Kemudian coba buka lagi. Buka baru aplikasinya. Ya, itu. Buka lagi. Oke, tunggu dulu. Kok cuma ngeblink gitu doang? Tadi nggak ini kan nggak keluar dari instalasi aplikasinya kan Ezra? Nggak ya? Coba lihat di ekstensinya. Di ekstensinya itu yang di sebelah kiri bawah ada gambar kubus kotak-kotak gitu. Kubus kotak apa, persegi kotak-kotak kecil atas. Yang atas, bukan, yang di atas. Di bawahnya nah itu ada kotak-kotak kecil. Algo Python-nya diklik, algo Python-nya. Yes, diklik. Udah enable. Python-nya juga udah oke. Enggak, udah aman sih harusnya. Coba di close. Coba cek di kontrol panel lagi. Kontrol panel lagi. Ezra. Yang pakai Windows tadi. Ketik kontrol panel. Ada kontrol panel. Nah itu panel kontrol. Oke, instalan progress, instalan program. Hapus instalan program, coba diklik. Nah. Loh, kok Python versinya Ezra masih 4.5? Tadi yang 4.6 udah di-download belum? Yang di itu tadi, yang di chat, yang tadi Mister kirim di chat. Ya, oke. Ya di itu uninstall dulu deh. Algoritmika Python version 4.5-nya di uninstall dulu Ezra. Coba di uninstall dulu algoritmika Python version 4.5-nya. Habis itu ikutin instruksi Mister nanti untuk masuk ke file explorer atau Windows Explorer atau apapun di sana namanya, yang gambar folder. Halo, Ezra? Terdengar nggak suara Mister? Ya, yang di chat yang ini ya, yang baru ya. Oke, Mister coba download ini lagi. Nah ini, kasih yang terbaru lagi. Tes. Download yang ini dulu ya. Google, ada Google. Download algo Python-nya dulu, yang terbaru. Dio udah oke, Dio? Nah, mana Dio? Nah, ya, tetap download. Nah, itu udah di-download tuh. Udah di-download tuh. Yang di bawah.
Oke, sekarang Ezra uninstall dulu deh itunya. Jangan download lagi, nggak usah download lagi, di pause aja, di stop aja. Di stop aja, itu udah ada di bawahnya. Tinggal nanti buka aja foldernya. Sekarang Ezra ini ke Windows Explorer. Nah, itu udah ada tuh di atas. Ke Windows Explorer dulu. Ke Windows Explorer. Ke control panel, panel kontrol tadi. Ke panel kontrol untuk menghapus yang ini tadi, yang algoritmanya kita tadi udah dihapus ya? Oh, udah. Oke. Kalau udah, masuk ke ini tadi, file explorernya. Pergi ke disk C. Ke disk C-nya. Ke disk C dulu. Ke disk C. Yes, OS C itu, OS C ya. Klik. Bukan, ke OS C dulu. Kita mau hapus app datanya dulu, Ezra. Yes. Ke pengguna. Fabian Davin. Oh, yang ini tadi, yang app data tadi ya. Oke. Lokal, program, cek lagi apakah masih ada nggak. Program bagian bawah. Tuh, algoritmikanya dihapus, di delete biasa ya. Lagi kebuka, coba dicek algoritmikanya ada yang kebuka nggak, VS Code nya di bagian bawah. Di bagian bawah coba cek aplikasinya lagi kebuka nggak, ditutup kalau kebuka. Yes. Oke, good. Kalau udah dihapus, masuk ke yang download, unduhan, pilih unduhan di sebelah kiri. Ada unduhan sebelah kiri atas. Yes, unduhan tuh. Kemudian klik 2 kali algo Python-nya, paling atas, yang paling atas. Iya. Informasi lainnya, klik informasi lainnya, tetap jalankan. Oke. Kapan belajar apa? Sebentar ya Fatan ya, sabar ya. Satu lagi nih Fatan. Satu lagi. Kurang Ezra aja. Dia udah oke ya. Orangnya harus diurusin. Makanya kemarin kan Mister nanya nih, ada kendala enggak gitu kan. Takutnya ini. Soalnya kalau itu kita nggak pakai VS Code yang ini, kita nggak bisa ngerjain course-nya. Kalau dibuka langsung pakai webnya nggak muncul itu ininya, editornya. Makanya wajib banget pakai pakai Visual Studio Code ini. Gimana Ezra tadi? Oke, Ezra lagi install. Dikit lagi, satu lagi. By the way, kalau kita hari ini overtime nggak apa-apa ya? Misal sampai jam 9 lebih mungkin? Gimana? Sampai jam berapa, Kak? Misalnya sampai jam 9 lebih mungkin? Hmm, Ada tugas nggak? Ada. Aduh, Fer. Aduh, gimana ya? Oke. mau jelasin materi. Gimana Kevin? Mau jelasin materi ya. Iya, maksudnya paling nggak untuk masuk ke dasar materinya dulu, terkait dengan PyQt-nya itu seperti apa gitu. Jadi yang lainnya bisa dicoba-coba Kalau sih. nanti kirim rekaman aja nggak apa-apa, Kak? Bisa sih, cuman kalau nanti pada bingung gimana? Takutnya ada yang menanya. Atau kita sampai jam 9 gimana? Nanti untuk yang selanjutnya Mister akan buatin rekamannya supaya bisa dipelajari lagi. Karena nanti kan di course-nya itu kalau nggak salah kita akan bahas yang pertama dulu aja, di bagian PyQt pertama dulu, nanti yang additional task-nya, kemudian yang pertama itu masih kelas deh, yang kita review kelas.
Review kelas, habis itu baru PyKitty, baru nanti additional task. Kita videonya aja. Kenapa? Gimana? Videonya. Tonton video gak apa? Saya Tetap nggak jam apa-apa sih. 8:30 aja, ntar Mister buatin videonya aja gitu. Ntar takutnya bingung. Enggak, yang lain kalau di sini tutup nggak apa-apa. Ini saya Oh gitu. Gimana yang lainnya? Boleh. Boleh. Oke. Lagi di Bandung. Woi, rumah di Bandung, Batan. Atau lagi holiday ini? Oh, astagfirullah. Oke. Berbela sungkawa apa tuh? Oke. Ezra gimana Ezra? Udah aman? Wait. Oh, ini ada antivirusnya belum dimatiin ya? Ezra. Dia langsung nge-delete filenya. Dinonaktifin dulu Ezra ininya antivirusnya. Kalau enggak nanti dia bakalan ngehalangin buat aplikasinya jalan. Coba di launch, bisa nggak? Kalau di launch aplikasinya. Oke, coba di launch dulu, bisa nggak? Klik finish, yes. Bisa nggak ya? Oke, tunggu dulu. Nanti sampai dia ada authentication-nya. Ya, betul. Nggak bisa. Di bawahnya nggak jalan tuh, nggak running. Ya, nggak running Ezra. Dia harus ditutup dulu, di nonaktifin dulu antivirusnya. Installnya tadi hilang dia, nggak running dia. Oke, kita coba ini aja dulu ya. Ezra ngikutin dari Mister dulu gimana? Ngelihat dulu gimana? Oke, kita coba masuk ke ininya dulu ya, ke materinya dulu ya. Paling nggak nanti untuk yang Ezra kita coba cari waktu deh mungkin buat nginstall itunya lagi, nginstall programnya lagi. Oke, kita mulai aja ya untuk materinya ya. Kita matiin dulu semuanya yang nggak penting. Oke, nah ini dia. Oke, jadi stop dulu, terpindah ke yang ini. Oke. Jadi di sini kita akan coba belajar mengenai kelas ya, kelasnya, tapi nanti kita akan coba aplikasikan ke introduction-nya di PyKitty-nya. Nah, sebelum masuk ke PyKitty-nya, kita akan coba sedikit review mengenai kelas. Kita langsung coba masuk ke bagian praktikumnya aja ya. Kelasnya kan kemarin-kemarin udah pada dapat ya, udah pada ngerti reviewnya seperti apa terkait dengan kelas. Dan kelas itu pada umumnya dipakai untuk menginisiasi suatu objek. Nah, di dalam kelas itu secara umum ada yang namanya properti atau variabel-variabel yang ada di dalam kelas, dan yang kedua metode atau fungsi yang ada di dalam kelas itu sendiri. Nah, seperti ini.
Ini adalah fungsi-fungsi dari kelas seperti color, shape, pen up, goto, color, shape dan sebagainya adalah fungsi. Nah, kalau objeknya atau kelasnya itu yang turtle ini. Jadi di sini kita akan coba nge-review singkat aja terkait dengan kelas seperti apa. Nah, ini contohnya. Untuk penulisan kelasnya semoga masih ingat juga. Kelas, kemudian nama kelas, kemudian disertai dengan kurung buka kurung tutup dan diikuti dengan konstruktor biasanya. Konstruktor itu yang ada initnya ini. Nah, init ini biasanya akan mendefinisikan properti atau variabel. Kalau kita ngomong dalam bahasa pemrograman yang umum, itu biasanya dikenal juga dengan variabel. Variabel yang ada dalam kelas itu nyebutnya properti. Sementara kalau metode yang ada di dalam kelas itu biasanya kita nyebutnya fungsi. Kalau di luar kelas ya, kalau di dalam kelas biasanya nyebutnya metode. Jadi sama aja. Dan di dalam kelas tuh untuk tiap konstruktor atau metodenya dia selalu nge-refer ke diri sendiri, self. Ini wajib ada ini. Jadi kalaupun dia nggak ada parameter atau nggak ada argumennya yang untuk dimasukkan ke dalam konstruktor atau ke dalam metodenya, minimal ada self-nya karena dia berfungsi untuk nge-refer ke dirinya sendiri. Oke, untuk yang terkait dengan review kelasnya, nah ini contoh terkait dengan cara pembuatan kelas. Misalnya ada kelas aplikasi, kemudian kita mau menentukan properti-propertinya yang ada title, description, dan volume. Nah, kita gunakan self. Nah, ini yang tadi Mister bilang, ini untuk nge-refer ke dirinya, atau kalau di JavaScript itu mirip-mirip kayak this. Kalau pernah belajar JavaScript ya, itu mirip-mirip seperti itu. Jadi dia nge-refer ke dirinya menjadi properti dari kelas itu sendiri. Kemudian selanjutnya ini adalah metodenya, contohnya. Dia bisa ngambil properti dari masing-masing yang sudah didefinisikan di konstruktor, self title, self description, self volume. Bahkan kalau di kelas itu bisa kita ngambil metode yang ada di dalam kelas itu sendiri dengan menggunakan argumen self atau operator self tadi untuk merefer ke dirinya. Nah, ini kita coba langsung praktek untuk nge-review terkait dengan kelasnya. Coba buka di bagian aplikasinya, aplikasi yang algoritmik tadi, Algo Python. Switch dulu ke Algo Python-nya. Buka yang ini seperti ini. Sign in as teacher. Semuanya masuk ya. Masuk semuanya. Kemudian masuk ke course-nya. Yang bisa dikerjakan dengan VS Code yang Algo Python ini, dia yang ada tandanya di depannya itu tulisannya VSC. Kalau dia nggak ada tandanya tulisan VSC itu berarti dia nggak bisa pakai yang ini ya. Nah, seperti ini, VSC classes, VSC, depannya ada VSC-nya. Nah, sekarang buka dulu yang nomor 2. Nah, dia akan langsung nge-refer ke file mana yang akan dikerjakan. Nah, ini perintahnya nih. Jadi kita akan membuat tampilan datanya itu dengan menggunakan kelas, tulisannya seperti ini. Data on the widget, kemudian oke 100% true, data on the widget dan seterusnya dengan properti-properti dan metode yang sudah ditentukan di sini. Ya, sampai sini bisa ngikutin semua nggak? Kemudian coba screencast dulu yang lainnya. Yang semuanya Deo, Fatan gimana? Udah masuk? Oke. Nah, sekarang coba. Nah, ini Mister tadi udah langsung kebuka karena kebetulan Mister udah ngerjain. Mister pindah aja deh ke new file.
Oke, ini. Kalau teman-teman semuanya masih kosong kan ya? Kalau yang pertama kali mulai masih kosong nggak? Gimana? Aman? Sampai sini bisa semua? Bisa ngikutin? Kevin, Fatan, Dharma. Iya Kak. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita coba untuk mulai dari apa yang udah ditentukan di sini. Tadi kan di sini kita untuk membuat seperti ini, kita disuruh untuk membuat kelas. Ini kita akan coba nge-review kelas kalian ya. Jadi masih ingat ya bentuknya kelas tadi juga di presentasi tadi Mister juga beberapa sekilas menyampaikan bentuknya. Kan kelas ininya untuk menandakan bahwa kita akan membentuk kelas. Nama kelasnya di sini apa nih? Bikin new pay ya Pak? Sebenarnya nggak harus bikin sih, langsung dia ada training kelas ini. Semuanya langsung masuk ke sini kan? Kalau Mister karena ini udah selesai, mau coba dari awal, mau langsung lihat hasilnya atau mau demo dari awal nih? Kalau ini yang udah Mister kerjakan sesuai dengan apa yang udah disesuaikan di contoh soal ini, kan buttonnya kan dia disuruh buat kelas kan. Nah ini dia, created a button class. Nah Mister buat class button di sini. Kemudian setelah itu buat konstruktornya. Ini konstruktornya. Konstruktornya dari mana? Dari ini, class field. Class field ini dia membutuhkan label. Mister kasih nama title. Boleh kasih nama label juga boleh. Kemudian yang kedua koordinatnya. Koordinatnya ada 2, X dan Y. X dan Y. Yang ini. Setelah itu yang terakhir visibility of the appearance. Nah ini boleh pakai visibility, boleh Mister pakai yang nama appearance sebagai sebagai propertinya. By default the widget is visible. Nah kenapa Mister kasih true? Karena artinya kan dia terlihat kan. Nah ini Mister kasih true. Untuk assignment ke propertinya, Mister sesuaikan dengan apa yang ada judulnya di sini. Kalau propertinya title, assignment propertinya adalah title, kemudian dia bentuknya apa? Teks, karena kan title kan, judul ya. Kemudian kalau dia koordinat, Mister sesuaikan belakangnya dia 6, karena dia berupa angka nanti, integer atau float. Ini Y6 juga. Appearance-nya true. Nah, ini nanti akan menjadi parameter property yang akan di-set ke button class-nya. Itu yang bagian ini dulu nih, di bagian property. Mulai dari yang Mister Block ini. Setelah itu, setelah konstruktor jadi, kita ngebentuk metodenya. Sebenarnya konstruktor itu juga salah satu dari metode. Cuman dia biasanya diinisiasi di awal. Selalu akan diinisiasi di awal. Makanya nggak disebut tuh metode sebagai inisiasi itu sebagai suatu metode. Nah, metode itu biasanya yang memang kita gunakan sebagai fungsi tertentu yang terlepas dari konstruktor. Jadi mulai nomor 2, yang konstruktor ini adalah yang pertama ini tadi, yang init. Kemudian yang kedua, the height method. Height. Nah, ini tadi. Baris ke-7 dan 8, ini height metodenya. Mister menggunakan nama height di metodenya untuk mendefinisikan metode height-nya tadi. Kemudian propertinya self, wajib karena ini adalah kelas. Dia merefer ke dirinya. Dengan ketentuan apa? Which height the button. Berarti dia visibility of the appearance-nya dia dibikin jadi nggak terlihat kan. Yang awalnya true jadi false. Berarti assignment-nya seperti ini. Save appearance-nya, isinya dari method height ini adalah menginitiate lagi, nge-redefine appearance menjadi false, dari true ke false. Kalau yang show berarti kebalikannya, nge-redefine yang appearance-nya tadi dari false ke true.
Oleh karenanya di sini Mister ngedefine-nya atau assignment-nya appearance-nya adalah true untuk yang metode yang ketiga. Nah, yang terakhir ini print status ini adalah gunanya pada saat kita mau ngeprint ini data on the widget. Terdiri dari OK 100 true. OK ini adalah title-nya. 100 ini adalah X6 dan Y6-nya. True ini adalah appearance-nya. Jadi pada saat kita ngeprint statusnya, pertama kita print data on the widget. Ini metodenya. Kemudian yang kedua print propertinya. Yang pertama OK title-nya. Yang kedua 100x-nya koordinatnya. Yang ketiga 100 juga y-nya. Terakhir adalah appearance dari si buttonnya. Setelah itu udah jadi kelasnya. Sekarang kita panggil dan kita inisiasi. Ini kelasnya yang udah jadi ya. Kita panggil di main code-nya untuk ngebuka buttonnya masing-masing. Ada 2 berarti ya. Ada 1. Tapi yang terakhir kita modifikasi jadi false nanti appearance-nya. Jadi pertama yang baris ke-15 ini kita menginitiate objek OK button dengan menggunakan class button. Dengan menggunakan property OK sebagai initiate awal dari title text dan X-nya 100, Y-nya 100. Jadi nanti nilai konstruktor awalnya title-nya OK, X-nya 100, Y-nya 100, appearance-nya true. Kemudian kita print statusnya. OK button print status ini akan ngeprint di bagian awal ini, data on the widget dan OK 100 true. Sampai situ aja. Setelah itu untuk ngeprint yang kedua ini supaya jadi false, kita set dulu OK buttonnya itu jadi hide. Dengan memanggil fungsi hide atau method hide di inisiasi kelas OK button tadi. Kalau dilihat di sini self hide ini kan dia method hide ini dia menginitiate mengassign appearance-nya itu menjadi false. Jadi nanti ketika kita print info lagi print status, dia nanti berubah jadi false bagian appearance-nya. Untuk melihat hasilnya, kita klik tanda run Python ini. Tanda apa ini? Panah ya? Segitiga. Klik. Dan di sini kita lihat. Ini ya. Yang pertama data on the widget, OK 100 true. Kemudian yang kedua, OK data on the widget, OK 100 false. Nah, ini tadi yang Mister bilang, ini kalau di uncomment ya cuman yang atas saja yang jadi. Nah, ini 100 true. Kemudian yang false-nya gimana? Inilah gunanya kita pakai method hide supaya save appearance-nya jadi false. Oke. Nah, ini udah mirip ya. Udah sama kan dengan kelas yang dengan program yang diinginkan oleh si algoritmiknya. Sampai sini review kelasnya kebayang nggak? Saya belum kebayang atau belum berhasil? Saya belum berhasil, Pak. Sudah di running? Ntar def height-nya itu pakai self ya. Yang baris ke-7, baris ke-9, baris ke-11 itu di dalamnya ada property self ya, Fatan. Karena kita ngomongin kelas, nggak boleh kalau itu fungsi biasa. Ada tambahan tulisan self-nya, ya. Itu properti wajib yang harus muncul di setiap metode di kelas. Oke, sekarang coba di Oke, sudah. Oke, good. Ini widget data. Mantap. Yang lainnya gimana, Dio? Oke, Dio kenapa jadi buat basic.py? Nggak munculkah itunya? Oh, bentar, ini Dio pakai VS Code biasa. Enggak sih. Algoritmika kok. Yep. Oke.
Udah dicoba running, Deo? Dharma gimana, Dharma? Udah di-rate programnya di mainnya? Gimana nih? Yang bingung yang mana? Bagian mana yang bingung? Oke. It's error. Name error. Okay, button is not defined. Okay, button sama dengan button. Iya, betul. Wait. Dipencet tombol segitiga di atas itu, Dharma. Ada tombol di atas segitiga atau pencet F5? Yes. Lah, kemana? Where is the problem? Coba di running dulu, dipencet tombolnya yang segitiga atas, Dharma. Muncul nggak hasilnya? Invalid syntax. Bentar. Kelas buttonnya yang baris pertama titik 2, Dharma. Kurang kelas button di atas, terus ada kurung. Nah, oke, coba di running lagi. Delete. Langsung running aja, ntar dia akan clear screen sendiri. Coba di running lagi. Oke, apa ini? Button text no argument. Initnya kurang 1 underscore lagi. Dev underscore 2 kali init underscore 2 kali. Yes. Coba running lagi. Title is not defined. Oke. Self title. Coba klik self title-nya. Title sama dengan title underscore text yang baris ketiga. Baris ketiga title underscore text. Yes. Bawahnya x sama dengan self x sama dengan x underscore 6. Ya, y underscore 6. Oke, good. Nah, coba lagi. Oke, good. Dapat ya. Oke ya. Gimana kira-kira kebayang review kita untuk kelas? Aman? Oke, Ezra. Mana yang lain? Oke, clear ya. Kita coba next. Bentar. Deo gimana, Deo? Yang lainnya bagaimana? Oke, next. Kebayang untuk bagian review kelasnya? Oke, kalau udah nanti jangan lupa di submit.
Kemudian yang kedua itu masih review kelas juga, sama. Nanti coba dikerjakan lagi sama seperti yang tadi konsepnya. Tapi kita menggunakan beberapa tambahan ini kali ya. Tambahan objek. Kalau tadi kan ada hanya satu objek. Kalau ini ada 2 objek. Ada label 1 dan label 2. Tapi secara umum dia mirip konsepnya sama seperti yang nomor 1. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang PyKitty-nya ya. Kita back masuk ke yang Crazy People. Oke. Nah, ini dia. Jadi nanti harapannya bentuknya untuk yang PyKitty itu seperti ini. Kalau di running, dia akan ngebentuk suatu program sederhana namanya winner generator. Kayak gini. Click to find out the winner. Jadi klik generate, nanti dia akan nge-generate sembarang bilangan angka antara 1 sampai 100 ini. Jadi nanti dia akan ngebentuk suatu aplikasi sederhana seperti ini. Windows aplikasi. Di generate unlimited. Jadi kita ngaktifin klik generate-nya ini. Nah, untuk membuat kayak gini, yang membuat seperti tampilan GUI-nya dari Windows, kita gunakan PyKitty 5. Nah, coba next ke yang nomor 2-nya ya. Supaya nanti kebayang juga. PyKitty 5 ada 2 yang kita gunakan secara umum, Kitty Core dengan Kitty Widgets. Untuk yang Kitty Core-nya kita pakai yang fungsi Kitty aja. Kalau yang widget sementara ini kita gunakan ada 5. Yang ini wajib, yang pasti wajib ada adalah key application, key widget, sama key VBox layout. Itu wajib ada. Karena kalau nggak ada 3 ini, aplikasinya nggak bakalan muncul. Cuman ada push button atau label nggak akan muncul. 2 ini akan kita susun nanti untuk dimasukkan ke dalam layoutnya. Jadi yang wajib ada 3. Nah, kalau dari program yang sudah disampaikan di algoritmik, itu kan bentuknya sama kayak yang tadi ya, yang Mister contohin sedikit tadi. Jadi bentuknya seperti ini. Winner identifier, title-nya, kemudian ada label click to find out the winner, and tanda tanya, kemudian ada button generate. Ini ada 2 label nih. Label pertama, label kedua, ini title dari si aplikasinya. Nah, ini buttonnya generate. Tugasnya adalah kita ngebentuk suatu aplikasi sederhana di mana dia punya size ukurannya itu 400 kali 200. Kemudian title-nya adalah winner generator. Untuk ngebuat ini kita pakai namanya key widget. Tapi key widget itu punya syarat, dia harus di build di dalam key application. Nah, oleh karenanya di sini kita ngedefine dulu. Kita ngebentuk objek app dan kita define, kita assign dengan key application. Di dalamnya kita buat array ya, susunan array. Jadi susunan array kosong untuk menampung seluruh widget, seluruh push button, label, layout dan sebagainya. Jadi nanti ini gunanya untuk menampung seluruh komponen yang ada di dalam aplikasinya. Nah, setelah itu baru kita buat, kalau ini Mister kebetulan kasih nama main Windows, maksudnya gitu ya, window application-nya. Yang ini yang mau kita buat aplikasi yang berbentuk jendela tadi, lebarnya 400 kali 200. Kita gunakan QWidget. Setelah kita initiate main win-nya ke QWidget, kemudian kita setting size-nya. Ukurannya jadi sesuai sama yang ada di contoh soal, 400 kali 200. Dengan title-nya, set title window-nya itu adalah ini ya, winner generator. Kemudian default-nya Windows itu atau widget itu dia adalah hide. Jadi untuk menampilkannya kita butuh instruksi untuk menampilkan dengan memanggil fungsi show. Kalau ini kita running, kita udah dapat
yang namanya lembar aplikasi kosong. Nah, kayak gini. Udah ada title-nya. Terus ininya juga sudah ada semuanya, bisa di maximize, minimize. Udah sama seperti aplikasi biasa ya. Aplikasi sederhana biasa di Windows. Nah, setelah itu lanjutnya nomor 1 berarti udah oke ya. Dapat untuk yang bagian blank canvasnya. Istilahnya kayak gitu. Kemudian yang kedua kita perlu menyusun widget yang lain. Jadi widget utamanya itu adalah yang tadi ya, yang bentuk aplikasi tadi, yang bentuk window kecil tadi, yang 400x200. Kemudian di dalamnya kita mau buat komponen lainnya lagi, yang berisi label. Label yang pertama ini, kemudian yang kedua labelnya ini ada bentuk tanda tanya sama seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah button. Nah, ini yang pertama, label yang pertama. Langsung kita kasih nama di sini bisa. Click to find out the winner, atau kita bisa buat seperti ini, bisa juga. Set text. Bisa kayak gini juga bisa. Tapi kalau kayak gini nanti ininya dihapus, kosong. Jadi kita define aja Q label. Nanti Q label di label satunya itu di set textnya adalah seperti ini. Itu bisa. Nah, ini Mister buat dua ya, dua versi ya. Yang pertama langsung pakai yang pertama pakai set text, metode pakai set text, yang kedua pakai Q label, di dalamnya langsung dikasih nama. Itu bisa juga. Jadi label 1 udah ada, label 2 ada, yang ini, terus yang terakhir adalah button. Nah, yang button juga seperti ini. Kita tulis generate di dalamnya. Kemudian kalau ini kita running, harusnya masih belum muncul apa-apa. Kenapa? Karena ini belum disusun ke dalam suatu layout. Jadi kita define doang nih. Ada objek label 1, ada objek label 2, ada objek button. Tapi belum kita susun ke dalam suatu widget yang nanti kita tampilkan ke dalam jendela aplikasi winner generator ini. Cara menyusuninnya pakai apa? Pakai layout. Ini dia. Jadi yang pertama kita define dulu, karena kita susunannya ke bawah. Lihat di sini, nyusunnya kan ke bawah ya urutannya. Ini kemudian vertikal kan, ke bawah terus ke bawah lagi, nggak horizontal gitu ya, nggak berjejer. Dia ke bawah, maka kita pakai Q vertical box layout. Setelah kita inisiasi layoutnya, kemudian kita add widgetnya satu persatu. Mulai dari yang label 1 dengan alignmentnya itu center. Jadi nanti dia bentuknya langsung ke tengah gini. Antara aplikasinya itu dia kayak ngebuat jadi rata tengah. Selanjutnya yang layout 2-nya, widget 2-nya maksudnya label 2 yang bagian tanda tanya. Yang terakhir adalah widget buttonnya. Widget buttonnya yang di tengah di bagian bawah. Setelah itu baru kita set layoutnya. Jadi main Windows-nya ini setelah kita show, kita set layoutnya dengan memberikan parameter layout yang udah kita bentuk dari QV box layout tadi di baris 25. Nah, ini kalau dieksekusi, di running, bentuknya akan munculin. Nah, muncul udah. Labelnya pertama udah muncul, label keduanya tanda tanya juga udah muncul, generate-nya juga udah muncul. Tapi belum bisa diklik. Ini belum bisa diklik. Ya. Kalau untuk mengaktifkan kliknya, kita gunakan satu komen lagi nih, yang tadi Mr. Komen di sini, Mr. Komen di 23. Kita close dulu. Jadi kita buka ini. Jadi untuk mengaktifkan kliknya, kita gunakan fungsi klik, kemudian kita hubungkan dengan fungsi apapun itu namanya. Kalau ini kebetulan Mr. samain aja dengan nama buttonnya generate. Jadi fungsinya Mister juga kasih nama generate. Kemudian apa yang dilakukan oleh fungsi itu? Nah, ini fungsi ini karena dia bukan di dalam kelas, ini nggak wajib self. Kosong aja nggak ada masalah. Jadi untuk yang fungsi ini kita gunakan sesuai dengan apa yang diinginkan di sini. Kalau di sini kan yang diminta apa sih? Generate a winner number in drawing kan? Secara random. Nah, ini dia.
After press the button, the first label should change the winner. The first label berarti yang ini. Click to find out the winner. Label 1 ya. Kita ganti set text to winner. Oke. Kemudian yang kedua, a random number from 1 to 100 should appear in place of the blank. Maksudnya yang bagian ini, yang tanda tanya ini, yang tadi kita set sebagai tanda tanya. Nih bagian tanda tanya. Ini adalah label 2. Kita set sebagai nilai random antara 1 sampai 100, di mana randomnya ini kita gunakan fungsi randin di modul random. Dan ingat, ini nanti balikannya adalah nilai integer ya, atau tipe datanya integer. Dan set text ini dia wajib menggunakan string. Oleh karena itu di sini Mister converts ke dalam bentuk string. Integer yang udah dihasilkan di sini Mister convert dalam string. Karena kalau enggak nanti dia error, enggak masuk. Nah, kalau ini di running, munculnya akan seperti ini. Kemudian kalau diklik generate, nah yang atas jadi winner. Kemudian bawahnya akan muncul random angka dari 1 sampai 100. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kebayang nggak? Kebayang? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Jadi kita masih menggunakan untuk PyKitty-nya, kita hanya menggunakan PyKitty Core dan widget saja. Untuk yang widget, kita masih menggunakan 5 widget yang kita pelajari sekarang. Sebenarnya masih banyak widget yang ada di PyKitty yang bisa kita explore lebih lagi. Dan setiap fungsi widgetnya juga masih banyak. Kayak tadi kan ada set text, kemudian ada resize untuk yang widget main window-nya, dan sebagainya. Itu masih Halo Kak, bisa muncul. Gimana? Ada yang mau ditanyain? saya nggak ngerti. Gimana? Kayak rada beda gitu. Jadi masih belum terbiasa dengan ini. Biasanya pakai konsol kita Ya, ya. kalau biasa kan saya split screen. Kalau ini lebih susah lagi. Oke, untuk cara pengerjaannya maksudnya ya Kevin ya. Tapi kalau dari sisi materinya terkait dengan penggunaan PyKitty, kemudian review kelas tadi, dapat nggak? Enggak. Masih belum dapat. Lihat lagi videonya. Oke. Atau ada yang mau ditanya sekarang? Nggak apa-apa. Apa yang bagian mana yang bingungnya? Enggak usah Kak. Nggak usah. Oke. Minggu besok kita kerjakan, Pak. Kenapa? Minggu besok kita bekerjakan. Yang mana? Yang ini, Pak. Yang kita kerjakan ulang dari nol gitu. Ya. Boleh. Bisa. Jadi ini Mister ini dulu ya, kasih bayangannya dulu ya. Kalau mau coba-coba sendiri boleh, atau nunggu minggu depan nanti Mister akan demokan. Sebenarnya kalau secara materi nggak banyak sih yang harus disampaikan. Malah nanti kalau bisa harapannya sih ya, dengan udah ada gambaran seperti ini, nanti teman-teman bisa eksplorasi nih. Misalnya ini kan tadi ini winner generatornya muncul nggak di ini, di screen share-nya teman-teman? Muncul kan ya? Oh. Oke. Nggak muncul ya? Berarti harus screen-nya entire dong. Ini maksud Mister tadi. Jadi kalau ini di running kan muncul yang kayak model kecil ini. Kelihatan nggak? Ini nggak bisa di zoom. Iya. Ini pakai apa? Kelihatan ya? Nah ini nanti kita akan munculin kayak gini.
kita akan buat aplikasinya itu, ini kan masih aplikasi sederhana ya. Nah nanti kita pengennya kedepannya itu harapannya sih dengan adanya aplikasi sederhana ini bisa ngebentuk yang lain. Contohnya misalnya nanti di bagian atasnya ini Mister pengen teman-teman buat hero favorit teman-teman yang ada di Mobile Legends misalnya. Jadi ketika di generate nanti dia akan random, jadi sebutkan 5 atau 3 lah hero jagoannya. Kemudian dari hero jagoan itu nanti akan muncul di sini dengan statusnya apa? Tank, Balmond. Kemudian satunya lagi di sini apa? Marksman, Leslie. Pengennya kayak gitu tadi itu, udah direncanainnya kayak gitu. Karena kalau materinya sih dikit sebenarnya. Gimana? Mister, oke, Dharma. Do you have any question? Jadi nanti itu lebih ke arah pengembangan project sih. Jadi lebih serunya di situ. Sebentar, Mister pindah ke lagi. Gimana? Ada yang ditanyakan, can you check for problem? Oke. Dharma. Oke. App exact set layout. Oke, can you Nah, run ini the udah program? selesai kan, Kak? Ya, gimana? Udah selesai kan? Udah, tinggal ngecek punya Dharma dulu sebentar. Main win. Oke, main winnya Dharma. Baris 11 sampai baris 14 itu underscore. Main underscore win. Main underscore win. No main spasi win. Yes, underscore win, underscore win, underscore win. Oke, running again. What else? Key VBox layout as no attribute add widget. Key VBox layout. Oke. Scroll to the top. Scroll to the top. Oke. Scroll to the right, to the left. To the left, left. Yes. Key VBox layout. Oh, W-nya besar Dharma. Add widget, W-nya besar. Add widget, add W-nya besar. Yes. Oke, coba lagi. Oke, good. Nice. Udah muncul ya? Oke, nice. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Nanti kalau Pak, oh iya, gimana? Ada yang mau ditanyain? importnya bisa pakai tanda bintang nggak, Pak? Import apa nih? Oh, import ininya, import fungsinya. Bisa? Iya. Bisa, tapi gini, Oh. Fatan. Karena ini kita udah nyoba masuk pakai yang ini ya, IDE yang VS Code ya. Ini Mister cuma menyampaikan aja. Sebenarnya tanda bintang itu kan dia ngimport seluruh fungsi ya. Realnya nanti, Ya. project realnya, kalau Fatan itu selalu menggunakan tanda bintang, berat nanti filenya pada saat dieksekusi. Oh. Nah, jadi kalau bisa, sebenarnya kalau untuk latihan nggak masalah, untuk development dan sebagainya. Tapi nanti pada saat production itu kalau bisa udah spesifik nih kita butuh apa. Karena kayak random itu banyak fungsinya, tapi karena Mister cuman butuhnya random integer untuk sementara ini, ya sudah kita pakai aja random integer. Jadi best practice-nya itu lebih baik kita menyebutkan apa yang kita butuhkan. Jangan dibiasakan untuk tanda bintang. Kalau tanda bintang mungkin di awal-awal nggak apa-apa, tapi sekarang karena Fatan udah next level nih dan teman-teman yang lainnya udah next level, Mister mau sampaikan tanda bintang itu ada kelemahannya. Jadi kelemahannya seperti itu. Jadi kalau mau development nggak masalah. Jadi sekarang ini kan masih proses belajar ya, nggak apa-apa. Tapi nanti kedepannya ketika udah ketemu project yang beneran real, jangan dibiasakan tanda bintang. Panggil aja yang seperlunya. Karena kalau nanti udah ngomongin data analisis dan sebagainya itu udah nggak bisa pakai prosesor lagi tuh, udah pakai GPU. Core-nya harus banyak. Nah, itu akan menguras resource nanti kalau terlalu banyak fungsi yang kita impor sebenarnya tapi nggak kita pakai. Memori kita berkurang gitu. Gitu ya pengertiannya Fatan ya. Jadi tanda bintang nggak apa-apa tapi ada tapinya. Jangan dibiasakan untuk di production. Tapi kalau di development oke lah mungkin nggak apa-apa. Gitu ya. Untuk teman-teman yang lain juga hati-hati dengan tanda bintang.
Memang simpel tapi nanti jadi bingung, jadi ngambil resource terlalu banyak. Mana winner generator? Iya bener, just like that. Try to generate it. Wait a minute. Set label. Wait. Can you show your code again? I think it is kebalik. How to say kebalik? Where is the label? Nah, label 1. Go to the generate function number 5. You already define the generate function, right? At the line number 6, you define label 1. Nah, good. You need to get label 2. Okay, try it again. Okay, make sure the object that you want to set text or set the text is the right place. If not, it will be good. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Deo, ada yang ditanyakan? Kalau diaktifkan antivirus lagi, itu di-uninstall nggak? Kalau ini antivirusnya kan Deo tadi di install apa? Okay, wait a minute. Went wrong again, Dharma? You already run the program, right? Close your program first. Close your winner generator. Kerjakan ya, Pak? Yang mana? Patan? Yang ini. Yang Bapak ini. Ya udah dikerjakan semua yang Bapak yang Mister sampaikan tadi. Yang ini yang winner generator dikerjakan ya, Pak? Iya. Tadi belum kah? Oh. Mister ke ini tadi udah pindah ke mana tadi ya? Oh belum ya, masih di sini kan? Screencast Mister tadi sampai mana? Masih sini kan? Masih yang winner generator kan? Apa udah pindah? Masih di winner generator kok. Coba di. Nggak ada, Pak. Saya hanya nggak tahu kalau harus dikerjakan aja. Oh, oke. Oke, coba cek lagi. Mana tadi yang Dharma? Gimana Dharma? Have you done it? Wait a minute. Okay, try to generate it again. Generate again, Dharma. Halo Dharma. Okay, generate it again. Okay, good, nice. Okay, good job. Yeah. Maybe the next meeting you can try to make your favorite hero and display it when you click the generate. Display your hero, tank, Balmond, or maybe marksman, Leslie, and so on. Just make sure it will come into the random position. You can implement array or maybe object. It's okay, no problem. You can combine them all, or maybe you can just choose object to make it simpler. Okay. If you done it, you can leave the lesson. It's okay, no problem. You have another task. Sorry for the inconvenience. Okay, goodbye, Dharma. Okay, Dio and Fatan, if you done your your program, you can leave also. Oke, gimana Dio? Dio gimana nih? Kok masih basic? Saya belum kerjakan sih, Pak.
Oke, kayaknya Boleh masih. Bapak screen share, Pak? Oh, oke. Wait. Itu. Nah, VSC. Ya, ini. Ya, thank you, Pak. Oke. Atau screenshot aja ya? Gimana? Atau ini? Aku Coba copy. saya screenshot aja. Coba screenshot aja lah. Oke. Agar bisa. Nah, tunggu dulu lagi screenshot. Ini ada screenshot. Selagi ada waktu ya, sebentar dulu, Pak. Bermain. Terus coba ini. Stop share dulu bentar. Masuk ke Algo Python share. Oke, tak berubah kan? Oke, good. Dio gimana Dio? Oke, lagi try. P-nya besar ya Dio? P-nya besar, P-nya doang. Oh bukan, yang ini baris ke-1 dan baris kedua. From PyKitty, P-nya itu besar. Yes. Ya bawah juga. Oke. Import Kitty. Oke, line spline pertama dia nggak perlu pakai tanda titik 2 karena kita nggak ngedefine apapun. Kita hanya mengimport modul dan fungsi. Yes. Nama fungsi di dalam key widgets. Key widgets itu key A-nya selalu besar. Application key widget W-nya besar. Yes, good. If you have any question, just ask me, okay?
Udah matikan. Ini Main lagi. mana ada, ini masih belum selesai. main underscore win ya Dio. 13. Oke. Jadi nantinya terpanggil. Baris kedua keep it widget, W-nya besar. W-nya yang besar, T-nya kecil. Kalau T-nya kecil, W-nya yang besar. Oke, keep it kecil, W-nya yang besar. Yes, good. Level. UV box-nya itu dipisahkan titik ya Dio. UV box layout-nya itu nggak usah dikasih titik dan L-nya huruf besar. UV box L-nya layout itu huruf besar. Oke. Ternyata bukan gara-gara titik. Yes. Ternyata bukan gara-gara titik. Gara-gara itu. Widget W-nya huruf besar. Penulisan fungsi biasanya ya camel case ya. Terus kayak gitu. Ternyata perlu. Tapi aku rasanya kayak nggak perlu saat aku kayak gitu. Kita
Kitty Align Center. Bukan Aglin tapi Align. A L I G N. G-nya kebalik itu dulu. A-L-I-G-N. A-L-I-G-N. Wis, kecil semua. Lain. Yes. Aku bikin balap. Oke, ini abang gitu ya. Nah, coba. Enak. Pak, Udah berhasil, Patan? boleh tolong Pak, ini Gimana? saya kayaknya sudah selesai nih kodenya Pak. Coba saya boleh coba Bapak cek. Oke, set text, iya benar. Random, app exact, set layout, app widget, klik set window title. Oke, coba di running. Munculnya apa? Muncul ini nggak? Muncul Windows aplikasinya nggak? Mana Windows aplikasinya nggak muncul? Tapi nggak ada ya. Kok nggak ada tuh muncul aplikasinya? Coba ke atas dulu, scroll ke atas dulu. 400 200 show Q label. Oke. Oh, Qt core-nya kayaknya C-nya itu besar deh. C-nya besar baris pertama. Qt core C-nya besar. Oke. C-nya besar, ya, application widget, push button, label key. Oke, udah bener. Importnya udah bener. Generate-nya udah Oke, random integernya. Random integernya itu 1,100. Dari 1 sampai angka 100 maksudnya gitu ya. Oke. Resize. Widgetnya udah oke. Set window title. Kok nggak muncul errornya ya? Padahal ada yang salah tadi. Set window title. Set text label. Push button. Generate click. Oke. Set layout. Yes. Oke. Coba di running lagi.
masih ngebling doang. Coba di close Python-nya yang ini, yang terminalnya di close dulu. Terminal yang di bagian bawahnya. Bukan yang bagian Python, ada tulisan Python kanan. Yang ini, coba ke online lesson ya. Bisa contohin. Yang bagian ini, ketika ini di running kan nanti akan muncul di bawahnya kayak gini kan. Nah ini di delete, di delete. Nah sekarang coba running lagi pakai tanda. Nah itu dia yang aku cari, munculnya apa nih, cannot import name key applications. Tulisannya ada benar nggak? Applications IKT5 widgets. Oh nggak pakai S, Fatan. Key application nggak pakai S. Iya, oke. Yang bawahnya juga baris ke-9 nggak pakai S juga, baris ke-9. Ya, oke. Yes. Nah, coba di generate. Look, label 2 is not defined. Label 2 Q label set text. Oke. Nah, oke, mantap. Nanti coba diganti hero sama namanya, role-nya. Bisa nggak, Batan? Coba Deo sekarang. Gimana Deo? Oke, set window title baris 14 Deo. W-nya besar, T-nya juga besar. Set W-nya besar, window W-nya besar, T-nya juga besar. Title. Boleh live Mister? Oke, boleh, silakan Fatan. Makasih ya, Fatan ya udah bergabung dengan Mister. Oke. Coba di running. Ada yang salah lagi. No module name PyKit5. Kok nggak ketemu modulnya? Coba diketik di ini, di komennya piplist, PIPLIST, di bagian komen, di bagian terminalnya. Dia masuk di bagian terminalnya dulu. Oke, di bawah lagi, diklik, yes, diklik situ, diklik, kemudian ketik PIP huruf kecil semua, spasi, list, LIST. Oke, enter. Ntar ya, tunggu dulu. Coba scroll ke atas, ada nggak PyKit5? Lagi. Scroll ke atas. Ke atas lagi. Duh, kok nggak ada? Oh, aneh. Coba ke mama dulu. Iya nggak ada loh. Dia ini pakai yang versi 4.6 kan dia? Coba ke ini, tombol Windows-nya diklik.
tombol Windows, kita ke control panel atau panel control. Coba ke control panel. Mister mau lihat versi dari ini, dari algoritmiknya. Bisa entire screen nggak screen case-nya supaya Mister bisa lihat? Ini masih ngelihat di bagian Visual Studio Code-nya. Oke. Entire screen.